السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali setelah libur di bulan Ramadan dan libur Idul Fitri. Malam ini adalah malam pertama setelah libur, dan malam ini tentu saja kita belum masuk ke pelajaran inti yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Anggap saja malam ini adalah sebagai sebuah pemanasan sebelum kita masuk ke inti pembahasan yang insya Allah kita akan mulai di pertemuan yang berikutnya insya Allah. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa malam ini sedikit kita membahas tentang beberapa nasihat-nasihat penting yang disampaikan para ulama di kitab-kitab mereka, khususnya terkait dengan adab talabul ilm, adab-adab menuntut ilmu, dan khususnya hal-hal yang penting diperhatikan bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab. Yang pertama yang ingin kami ingatkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kepada al-ikhwah wal akhwat sekalian, yang pertama adalah pentingnya untuk terus ikhlas dalam belajar. Talabul ilm, menuntut ilmu syar'i pada umumnya, tentu asas pondasi utama dalam menuntut ilmu adalah al-ikhlas. Kita niatkan bahwasanya kita belajar ini, khususnya belajar bahasa Arab ini, kita niatkan lillahi ta'ala. Kita niatkan hanya ingin mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama yang penting untuk terus diingatkan kepada kita semua, hendaknya kita mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari bahasa Arab ini khususnya. Karena mempelajari bahasa Arab ini merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah. Dan ibadah apa saja bentuknya, maka asas pondasi pertama yang menjadi penentu diterimanya amal atau tidaknya diterima amal kita adalah niat. Maka niatkan dalam hati bahwa ini yang kita pelajari ini adalah dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan bahwa kita belajar bahasa Arab ini untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Dan kebodohan yang ingin kita hilangkan dari diri kita adalah
kebodohan terhadap kitabullah azza wa jal, kebodohan terhadap Al-Quran, dan kebodohan terhadap sunnah Nabi SAW. Karena dengan mempelajari bahasa Arab ini wasilah terbesar untuk memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka niatkan dari awal bahwa tujuan akhir kita belajar bahasa Arab ini, tujuan utamanya adalah dalam rangka fahmul kitabi was sunnah, memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman para salafus salih. Maka barang siapa yang meniatkan mempelajari bahasa Arab dengan tujuan ini, maka tidak syak, tidak ragu lagi bahwa ini adalah sebuah ibadah yang insyaallah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan, al-ilm la ya'diluhu syai'. Mempelajari ilmu syar'i pada umumnya la ya'diluhu syai', tidak bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, liman sahhat niyatuh, bagi siapa saja yang niatnya benar. Maka hadirkan dalam hati kita niatan ini. Dan kita semua tahu bahwa memahami Al-Quran dan Sunnah kewajiban seorang muslim. Karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan, fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad din. Sesungguhnya zat bahasa Arab itu bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib, dan memahami bahasa Arab itu kewajiban. Fardun wajib, kewajiban. Fa inna fahmal kitabi was sunnati wajib, karena memahami Al-Quran dan sunnah hukumnya wajib. Wala yufhamu illa bil lughatil arabiyyah, dan keduanya tidak mungkin dipahami kecuali dengan wasilah bahasa Arab. Yani beliau ingin mengajak kepada kita untuk tidak terus-menerus mengandalkan terjemah saja. Harus ada peningkatan ilmu bagi setiap muslim. Tidaklah dia bertambah umurnya kecuali dia berusaha untuk menambah ilmu dan amalnya, menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah kaidah yang sangat penting, wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban apa saja yang tidak sempurna dilakukan kecuali dengan jalan memenuhi sebuah perkara, maka perkara itu menjadi wajib. Dan jika ada kewajiban yang tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali dengan menyertai dengan sebuah perkara tertentu, seperti memahami Al-Quran dan Sunnah, hukumnya wajib. Memahami Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib. Dan kewajiban memahami Al-Quran dan Sunnah ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan jalan memahami bahasa Arab. Maka memahami bahasa Arab hukumnya juga menjadi wajib. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa minha ma huwa wajibun fardu ain wa minha ma huwa wajibun 'alal kifayah. Namun ada sebagian daripada bahasa Arab ini yang hukumnya fardu ain, namun ada juga yang sifatnya fardu kifayah. Yani ada bagian daripada bahasa Arab itu yang hukumnya setiap muslim harus mengetahuinya. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, di antara hal yang wajib bagi setiap muslim dari bahasa Arab ini yang wajib dia pelajari, yang pertama adalah dalam rangka agar dia bisa membaca Al-Quran misalnya. Kemudian agar dia dapat mengucapkan dan memahami syahadat yang dia baca. Kemudian agar dia memahami zikir-zikir dan doa-doa yang wajib yang dia baca dalam ibadah-ibadahnya sehari-hari. Maka ini yang masuk ke dalam kategori fardu ain. Ya, lebih dari itu, maka dia adalah fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian dengan jumlah yang cukup dari kaum muslimin mempelajarinya, maka yang lainnya tidak lagi menjadi wajib. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-jahlu bil lughatil arabiyyah, tidak pahamnya kita terhadap bahasa Arab ini adalah hal yang berbahaya bagi setiap muslim, khususnya terkait dengan agamanya.
Karena Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa di antara sababul ibtida', sebab munculnya bid'ah dan sebab munculnya pemahaman yang sesat, pemahaman yang salah, di antaranya al-jahlu bilisanil Arab. Karena bodohnya mereka terhadap bahasa Arab. Karena itulah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan ketika mengomentari para ahlu bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dalam akidah dan menyimpang dalam pemahaman agama, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ahlakathumul ujmah, mereka binasa, yani mereka menyimpang dari jalannya hak karena al-ujmah, karena tidak paham bahasa Arab. Yata'awwalunahu bighairi ta'wilih, mereka menafsirkan Al-Qur'an bukan dengan penafsiran yang benar. Yani bermula dari pemahaman mereka terhadap bahasa Arab yang dangkal, atau bisa jadi tidak pahamnya mereka terhadap bahasa Arab, sehingga ketika menafsirkan Al-Qur'an, menafsirkan sunnah, mereka menafsirkannya dengan penafsiran yang salah. Sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah terhadap sebuah ayat atau sebuah hadis, sehingga ilmu yang mereka dapatkan dari pemahaman yang salah ini tentu saja ilmu yang batil. Maka dengan memahami bahasa Arab ini sebuah wasilah untuk menuju jalan keselamatan. Dan banyak sekali fenomena yang kita lihat di masyarakat kita, karena jauhnya mereka terhadap bahasa Arab, jauhnya mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, banyak di antara mereka yang jatuh ke dalam sampai ke tingkat kekufuran. Seperti misalnya kita lihat sebagian kaum muslimin karena berhusnudzon terhadap bahasa Arab, mereka terkadang menggunakan jimat-jimat yang tulisan-tulisannya dengan bahasa Arab. Kita lihat misalnya ada rajah-rajah yang mereka tulis di sebuah kertas, di sebuah kulit. Ini nyata kita lihat di masyarakat, tulisannya bahasa Arab semua, ada alif, ba, huruf-huruf bahasa Arab yang tidak kita pahami. Sebagian yang kita paham, sebagian yang tidak. Ternyata yang kita pernah lihat secara langsung praktek-praktek kesyirikan seperti ini, mereka menulis huruf-huruf Arab dalam sebuah kertas atau kulit, kemudian mereka simpan di saku, mereka simpan di sabuk misalnya, atau digalungkan di leher mereka untuk mencegah bala misalnya. Ini semua masuk ke dalam kesyirikan, karena ternyata setelah dicek tulisan-tulisan Arab itu, sebagian yang kita pahami adalah bentuk istighatsah, minta tolong kepada makhluk. Di antara yang disebutkan di situ ada nama-nama malaikat yang mereka beristighatsah dengannya. Dan ada beberapa nama-nama yang tidak kita kenal. Kemudian belakangan hari setelah kita baca beberapa literatur yang lain, ternyata kita temukan nama-nama itu ternyata sebagiannya adalah pembesar-pembesar syaitan. Maka ini tentu kesyirikan. Mereka jatuh ke dalam kesyirikan, mereka jatuh sampai kepada tingkat kekufuran, bisa jadi na'udzubillah, karena al-jahlu bilisanil Arab, karena tidak paham mereka terhadap bahasa Arab. Maka ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pelajarilah bahasa Arab. Pelajarilah lisanul Arab, bahasa Arab ini dengan tujuan itu. Dengan tujuan agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan tujuan agar kita selamat dari jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan jalan-jalan yang dapat mengantarkan kita kepada kekufuran. Dan ketahuilah bahwa mempelajari bahasa Arab itu sebuah tanda kecintaan seseorang terhadap Islam. Bahwa di antara tanda seseorang cinta kepada Islam adalah cinta terhadap bahasa ini. Bagaimana tidak kita cinta kepada bahasa ini? Karena bahasa ini bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa wahyunya, bahasa firman-Nya, bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih nabi dan rasul yang terakhir, yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, dari bangsa Arab. Dipilihnya bahasa Arab, dipilihnya bangsa Arab. Ini merupakan sebuah keistimewaan dan sebuah isyarat yang sangat kuat agar kita mempelajari bahasa ini dan cinta terhadap bahasa ini. Dan
seseorang apabila dia memahami bahasa Arab sampai kepada tingkat dia mahir terhadap bahasa Arab ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar. Karena apabila kita sampai kepada tingkat kita mahir dalam berbahasa Arab, kita bisa membaca literatur para ulama. Kita bisa mengambil ilmu, menimba ilmu langsung dari sumbernya, dari kitab-kitab para ulama. Bahkan kita bisa duduk bermajlis dengan para ulama, karena dari masa ke masa syariat ini, ilmu-ilmu syar'i ini diturunkan dari generasi ke generasi dengan bahasa Arab. Maka kita lihat tafsir, kita lihat hadis, kita lihat ulumul Quran, kita lihat ilmu fiqh dan ilmu-ilmu syariah yang lainnya, dari zaman ke zaman diturunkan, diwariskan kepada generasi berikutnya melalui tangan para ulama, melalui lisan para ulama yang mereka semua menggunakan bahasa Arab untuk menyampaikan ke generasi berikutnya. Sampai kepada zaman kita. Nikmat yang besar manakala antum mampu berbahasa Arab. Antum bisa langsung membaca literatur para ulama yang menggunakan bahasa Arabnya. Antum bisa mendengarkan ceramah para masyayikh, para ulama kita tanpa harus mengandalkan kepada terjemah. Dan nikmat yang besar yang pernah dipersaksikan salah seorang ulama besar pada abad kita ini, yaitu Al-Muhaddits Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan bahwa di salah satu biografi beliau mengatakan, fa inna ni'amallahi alayya katsira. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saya begitu banyaknya. La uhsi laha adadan. Saya tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Wa ahammuha itsnain. Tapi kata beliau, dari semua nikmat-nikmat tersebut ada dua yang paling menonjol dalam kehidupan beliau. Yang pertama kata beliau, hijratu walidi ila Syam. Hijrahnya orang tua beliau, dan tentu saja dengan membawa keluarganya seluruhnya ke negeri Syam. Kemudian yang kedua kata beliau, diajarkannya saya oleh orang tua saya cara menservis jam. Adapun yang pertama, hijrahnya beliau dengan keluarganya ke negeri Syam, ini menjadi wasilah beliau belajar bahasa Arab. Kata beliau, kalau saya tetap di Albania, negeri asal beliau, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari Albania, kalau saya tetap di Albania maka saya tidak akan belajar bahasa Arab satu huruf pun, kata beliau. Dan tidak ada jalan yang dapat mengantarkan kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab, kata beliau. Maka ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada saya, kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Lalu yang kedua, adapun nikmat yang kedua, yakni diajarkannya beliau servis jam, sehingga dengan begitu beliau dapat mencari nafkah dengan cukup. Kemudian sisa waktu yang ada beliau gunakan untuk membaca buku para ulama di maktabah Zahiriyah saat itu. Nah, dan itu pun sebenarnya bisanya beliau membaca kitab-kitab tersebut karena berawal dari nikmat yang pertama ini bisa berbahasa Arab. Maka inilah nikmat yang besar yang insya Allah kita berusaha untuk mengejarnya. Dan tentu ini butuh keikhlasan. Kemudian yang kedua butuh kesabaran, butuh ketekunan, karena ini tidak sebentar. Untuk mahir dalam tingkat mahir dalam berbahasa Arab ini tidak bisa dengan cara singkat, bukan dengan jalan kilat, tapi ini semua dilalui dengan proses yang bisa jadi tidak sebentar dan membutuhkan waktu yang lama. Maka butuh kesabaran di sini. Orang yang tidak sabar maka dia akan cepat mundur sebelum dia selesai perang. Ketika dia baru di tengah medan perang, dia meninggalkan tempat tersebut karena tidak sabar. Maka perlu kesabaran. Ini semua tentu dengan proses yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan kemudahan-kemudahan. Dan satu lagi yang tentu tidak lupa terus kita ingatkan juga adalah pentingnya murajaah. Pentingnya mengulang pelajaran di rumah. Dan ini sering kita ingatkan setiap kali pertemuan bahwa jika kita ingin ada kemajuan-kemajuan yang terlihat secara signifikan dalam belajar bahasa Arab ini, jangan lupa untuk mengulang kembali. Nah, sebenarnya ini berlaku untuk semua ilmu, tapi khususnya bahasa Arab ini juga hal yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan.
Apa yang kita pelajari pada hari ini misalnya, tentu kita akan ulang lagi di hari kemudian, di waktu yang senggang, agar nanti di pertemuan berikutnya apa yang sudah dipelajari sebelumnya masih ada dalam benak kita, masih ada dalam pikiran kita. Karena bayangkan kalau seandainya setiap saat kita bertemu selalu kita ulang dari awal lagi, kita hanya akan berjalan di tempat. Maka di sini perlu kerjasama antara al-mudarris, pengajar, dengan at-talib. Al-mudarris berusaha untuk memudahkan belajar, memudahkan jalan untuk memahami bahasa Arab ini, dan at-talib tentu dia punya peran aktif yang tidak kalah pentingnya, yakni terus mengulang pelajaran, menghafal apa yang perlu dihafal, terus berupaya untuk memperbanyak mufradat, misalnya kosakata, beli kamus yang dibutuhkan, terus tambah kosakata yang baru, dengan tentu mengulang kembali kosakata yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sehingga dengan demikian antum akan melihat sebuah kemajuan yang signifikan hari demi hari, waktu demi waktu, yang insya Allah ini semua nanti manfaatnya kembali kepada antum semua. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan sampai kepada tujuan akhir dan tujuan utama dalam belajar bahasa Arab ini, yakni mempelajari, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kiranya cukup sampai sini dulu malam ini sebagai muqaddimah, dan tadi sudah saya sebutkan anggap saja sebagai pemanasan, dan mudah-mudahan nasihat ini dapat mendorong kita semua untuk terus semangat dalam belajar bahasa Arab. Dan tidak mengapa Abdul Ghaffar, jika ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan dari para al-ikhwah, kita buka kesempatan untuk bertanya terkait dengan apa yang tadi kita sudah sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Akan kembalikan kepada Abdul Ghaffar, tafadhal ya akhi. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan demikian ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, nasihat umum untuk para pendengar maupun pemirsa Roja berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Semoga apa yang telah kita simak memberikan manfaat untuk kita dan dapat menjadi penyemangat untuk kita dalam mempelajari dan juga belajar berkenaan dengan pembelajaran bahasa Arab ini. Dan di sesi kedua ini kita persilakan untuk para ikhwah, baik para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat 0819896543. Baik, untuk kesempatan pertama kita akan berikan kesempatan bagi para ikhwah yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon. Nah, kita akan coba sapa. Ya, silakan. Halo. Nah. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini dari Papua Timika. Dari Papua ya. Bapak siapa ini? Dengan Ibnu Marwan. Ibnu Marwan, tafadhal. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak Ibnu Marwan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, saya pernah dengar dari sumber yang inilah tak berapa jelas tidak berapa jelas berkenaan dengan hadis yang mengatakan bahasa Arab itu wajib dipelajari. Bunyinya kalau tidak salah begini, sama bunyinya dengan hadis yang mengatakan bersugi itu, bermiswak. Laula an asyukka ala ummati la'amuranna murannahum bil lughatil arabiyah. Ya. Pernah ada Ustaz dengar hadis-hadis yang begini kah? Sahih atau bagaimana? Nah. Bisa satu lagi? Ya, silakan. Ustaz, itu asal perkataan kulu itu dari mana? Kulu. Kalimat kulu. La ilaha illallah. Qaf waw lam waw alif. Iya, itu saja Pak Ibnu Marwan. Iya. Syukran, jazakumullah khair. Afwan. Ya, terima kasih Bapak Ibnu Marwan di Timika, Ustaz. Fadhal. Ya, adapun tadi hadis yang disebutkan Pak Ibnu Marwan,
yang lafaznya laula an asyqa ala dan seterusnya, saya tidak pernah dengar sebelumnya. Dan saya tidak tahu bagaimana derajat hadis tersebut, apakah sahih atau tidak. Tapi yang sahih yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada sebuah riwayat dari beliau, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Kata Umar, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Adapun hadis yang disebutkan tadi, wallahu alam, saya tidak tahu. Kemudian yang kedua, kalimat qulu ini fi'lul amr, kata perintah. Dari kalimat qala yaqulu. Qala artinya berkata. Qul, katakanlah. Nah, kalau qul, katakanlah ini untuk satu orang. Misalnya saya dengan Pak Ibnu Marwan, saya katakan qul, Pak Ibnu Marwan, katakanlah. Tapi ketika saya bicara dengan lebih daripada dua orang misalnya, dengan kaum muslimin misalnya, yang di depan kita katakan qulu, katakanlah wahai kalian. Yani kita bicara dengan banyak orang. Nah, ini fi'il amr, dan kalau tidak salah kita sudah pelajari. Begitu Ajat Miko? Sudah kita pelajari. Silakan Pak Ibnu Marwan, mohon nanti dicek kembali pembelajaran kita sebelumnya. Mudah-mudahan dengan begitu semakin jelas insyaallah. Nah, barakallahu fik atas jawabannya, Ustaz. Dan demikian Bapak Ibnu Marwan yang bertanya dari Timika Papua tadi. Berikutnya kami masih mempersilakan untuk para ikhwah yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon, dan di pesan singkat pula cukup ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk. Nah, sudah ada yang masuk melalui line telepon. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Pasya. Abu Ukas ya? Pasya. Ya, Pasya ya. Nah, silakan Pak. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Mau tanya, kalau saya kan terus terang untuk bahasa Arab itu masih belum bisa. Nah, insya Allah kalau ngaji bisa lah. Sudah, maksudnya apa sebenarnya kalau kita bahasa Arab itu pertama kali harus kita belajar itu seperti apa? Kalau sekolah kan saya tahu nih di Roja, kapan jauh-jauh Pak, kebetulan saya tinggal itu di Jati Bening gitu. Kalau kita kan kerja gitu. Iya, Pak. Nah, mohon nasihatnya kira-kira untuk start awal belajar bahasa Arab itu seperti apa sih Pak Ustaz? Iya. Tinggal lebih paham itu aja. Terima kasih. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak siapa tadi? Pak Fasya. Pak Fasya di Jati Bening tadi beliau. Jati Bening. Ya, masih Bekasi. Tadi sudah kita sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ada sebagian dari bahasa Arab itu yang hukumnya fardu ain, dan ada sebagian daripada bahasa Arab itu yang fardu kifayah. Nah, saya nasihatkan kepada Pak Fasya untuk mulai dari yang fardu ain terlebih dahulu tentu saja. Dan tadi sudah kita sebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah bahwa di antara yang fardu ain tadi, di antaranya agar kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, dan tentu setelah itu diiringi dengan memahami maknanya. Kemudian yang juga masuk ke dalam kategori fardu ain adalah kita dapat membaca doa-doa dan zikir-zikir yang wajib dibaca ketika ibadah kita sehari-hari, seperti dalam sholat 5 waktu misalnya. Kemudian juga diantaranya untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, tadi Pak Fasya mengatakan bahwa Bapak sudah bisa ngaji. Ini sudah bagian daripada bahasa Arab yang fardu ain yang Bapak sudah kuasai, alhamdulillah. Tinggal sisanya berikutnya diikuti dengan langkah berikutnya, yakni memahami apa yang dibaca setelah itu. Memahami apa yang dibaca sesuai dengan kesanggupan kita. Dan ini insya Allah sudah termasuk usaha Pak Fasya untuk mempelajari bahasa Arab yang masuk ke dalam kategori fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim. Adapun selain daripada itu, lebih dari itu, Bapak misalnya ingin mempelajari bahasa Arab dalam rangka lebih dari itu, maka ini masuk ke dalam kategori fardu kifayah, dan Bapak bisa ikut pelajaran kita setiap malam Jumat, dan juga ada malam Sabtu di Roja, di radio maupun televisi Roja. Dan khususnya bagi pemula, saya sarankan untuk mempelajari sejak jilid 1 dari kitab Durusul Lughah yang kita pelajari ini. Dan insya Allah nanti Abdul Ghaffar akan menyampaikan kapan pengulangan jilid 1.
yang kiranya bisa diikuti Pak Fasa untuk pemula dalam belajar bahasa Arab yang kategori fardu kifayah. Nah, barakallahu fiik. Nah, dan jawaban tersebut juga menjawab dari pertanyaan pesan singkat ada Bapak Andi di Padang. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan berikutnya masih di layanan telepon, satu pertanyaan di layanan telepon sebelum kita beralih ke pertanyaan pesan singkat. Nah, silakan. Halo. Ya, untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0218236543. Nah, silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Nah, terputus. Kita langsung saja bacakan dari pertanyaan pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Nah, bagaimana cara kita cepat dalam mempelajari bahasa Arab untuk pemula? Karena saya bertekad mengambil fakultas bahasa Arab tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya. Nah, sebenarnya tidak ada kata cepat. Jadi sudah kita katakan tidak ada sesuatu yang bisa dengan kilat bisa kita pelajari. Semua, bukan hanya bahasa Arab, semua ilmu butuh waktu. Karena itulah ada perkataan seorang ulama yang masyhur, man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang ingin mempelajari ilmu secara borongan, yakni semuanya pengen dia kuasai dalam waktu singkat, maka sebanyak itu juga akan hilang. Nah, sebenarnya bukan masalah cepat dan lambatnya belajar, intinya adalah kesabaran dan continue yang kita harapkan dari belajar bahasa Arab itu. Sabar, continue, terus nanti tak terasa setelah lewat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, setelah kita sabar, setelah kita istiqamah, setelah kita terus berusaha untuk mengulang-ulang pelajaran, maka insya Allah nanti akan terasa sedikit demi sedikit apa yang kita pelajari ini. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi penanya. Amin. Nah, berikutnya ada pula Abu Aisyah di Banyuwangi, Ustaz. Ya. Beliau berkata, Ustaz, ana baru mulai belajar bahasa Arab dan usia ana sekarang 37 tahun. Kira-kira berapa lama ana bisa menguasainya jika ana rajin belajar? Ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar bahasa Arab. Tidak jadi masalah umur 37, umur 40 tahun. Saya ingat kisah seorang ulama India disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid waktu itu di pertemuan tertutup di Istiqlal setelah beliau menyampaikan tabligh akbar paginya. Di sore hari beliau bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh, di antaranya ada dari Depak, dari MUI. Lalu tiba-tiba ada pertanyaan menggelitik dari salah seorang penanya. Nah, saya lupa apakah dari Depak atau dari organisasi yang lain. Dia mengatakan, saya sudah berumur sekian, saya ingin belajar bahasa Arab. Bagaimana? Apakah masih memungkinkan? Lalu beliau menyebutkan sebuah kisah seorang ulama India yang belajar bahasa Arab umur 40 tahun. 20 tahun kemudian dia mentahqiq sebuah kitab yang kurang lebih 20 jilid. Mentahqiq kitab yang kurang lebih waktu itu beliau menyebutkan 15 sampai 20 jilid. Jadi umur 40 tahun mulai belajar bahasa Arab, dan Allah karena kesabaran terus continue istiqamah dan tidak mudah mengalah dan terus sabar, akhirnya ulama ini berhasil sampai kepada tingkat dia dapat mentahqiq kitab. Jadi seorang ulama, alhamdulillah. Maka insya Allah tidak jadi masalah umur sekian dan sekian. Bahkan kita tahu bahwa sebagian para sahabat masuk Islam ketika sudah tua. Kita tahu bahkan sebagian kibarus sahabat-sahabat yang senior itu masuk Islam dalam kondisi sudah tua. Mulai belajar Al-Quran mulai tua. Ada yang masuk 40 tahun, ada yang masuk 50 tahun, tapi tidak ada hal yang menghalangi mereka untuk terus belajar. Maka terus saya berikan semangat kepada penanya tadi, dan insya Allah tidak jadi masalah umur berapapun antum mulai. Dengan demikian mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban serta nasihatnya, Ustaz. Dan berikutnya mungkin masih di layanan telepon, kita akan persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang kiranya ingin bertanya secara langsung di nomor 0218236543 pada kajian ilmiah di malam hari ini. Kita sapa kembali. Halo. Nah. Baik. Sudah ada yang masuk? Ya, halo. Nah, terputus. Di layanan pesan singkat
ada pertanyaan pula datang dari Pak Cipto di Pamekasan, Madura. Beliau menyampaikan bahwa, Ustadz, kenapa kamus bahasa Arab tidak disusun berdasarkan abjad sebagaimana kamus Indonesia? Misal kosakata yang diawali dengan abjad A, maka diurut dengan atau dari A semuanya hingga seterusnya. Mohon jawabannya. Nah. Ya, memang ada beberapa kamus, bahkan bukan dari awal huruf hijaiyah, tapi dari akhir huruf hijaiyah. Penting bagi siapa saja yang membeli kamus untuk membaca muqaddimah terlebih dahulu. Membaca metode penulis dalam membuat kamus ini. Itu penting, karena dengan demikian ini jadi acuan kita untuk mempelajari kamus itu setelahnya. Saya tidak paham maksud daripada penanya tadi, maksudnya Kamus yang dimana diurutkan dari kata A, B, C. Sebenarnya mungkin ada Ustaz ya? Ada insya Allah. Kamus-kamus demikian ada dan banyak di pasaran. Sekarang sudah ada tentu bukan A, B, C, tapi ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, sudah ada di pasaran, sudah ada. Ada kamus Al-Munawwir, ada kamus Mahmud Yunus sebelumnya, ada kamus Al-Asri, dan saya pribadi juga menulis sebuah kamus untuk pemula, kamus bahasa Arab untuk pemula, itu juga dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, dan seterusnya. Nah, mungkin yang dimaksud penanya, dia pernah menemukan kamus yang disusun malah justru dari akhir, dari ya, mungkin begitu. Dan memang ada kamus seperti itu, hanya saja itu bukan untuk pemula, dan tidak saya sarankan untuk Bapak penanya tadi untuk beli kamus seperti itu, karena akan menyulitkan. Bahkan tadi pentingnya untuk membaca muqaddimah, baca pendahuluan dari buku kamus tersebut. Intinya baca muqaddimahnya agar kita tahu metode dan manhaj yang digunakan penulis dalam penulisan kamusnya, sehingga dengan baik jadi jelas nanti insya Allah. Nah, dan ini, ya, di luar sana memang selain kamus yang disusun dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ada pula yang disusun dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Oh, nah, sehingga kalau kita lihat terjemahannya tidak dari A, B, C, D, mungkin begitu. Iya, pengawalan dari katanya, kata per kata dari A sampai Z. Misalkan benda yang diawali dengan A, kemudian D. Apakah begitu? Wallahu a'lam. Nanti kita mesti lihat langsung buku yang dimaksud penanya tadi. Ya. Tapi setahu saya hampir semua sekarang yang kontemporer, buku kamus kontemporer sudah dengan huruf hijaiyah urutannya, alif, ba, ta, tha, jim. Kecuali yang mungkin versinya Indonesia Arab mungkin begitu. Nah, kalau Indonesia Arab memang patokannya nanti bukan dari huruf itu, bukan. Patokannya dari huruf hijaiyah tetap, bukan dari huruf alfabet yang kita kenal. Nah, saya sarankan beli buku yang lain, banyak insya Allah buku-buku yang lain yang bisa kita gunakan insya Allah. Nah, baik, masih di layanan pesan singkat atau di sana ada penanya yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon? Nah, sudah terhubung nampaknya. Ya, terputus. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin terhubung di sesi tanya jawab kajian malam hari ini 0218236543. 6. Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Sutarto, saya di Depok nih, Pak. Ya, di Depok ya. Pak siapa tadi? Ya. Sutarto. Sudarto, nah, silakan Pak. Ya. Mau nanya, Tad. Ya. Saya ingin belajar langsung. Kira-kira kalau yang terdekat di Depok ada nggak, Tad, ya, cabangnya? Oh iya. Demikian aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cabang kalau Bapak maksud belajar bahasa Arab, Yayasan Cahaya Sunnah, di bawah Yayasan Sunnah kita punya lembaga bimbingan bahasa Arab, takhasus namanya di sini. Dan insya Allah ada cabang kita di Depok. Nanti Bapak bisa menghubungi ke manajemen takhasus. Nanti bisa hubungi Radio Roja terlebih dahulu atau Roja itu nanti kemudian disampaikan ke nomor telepon manajemen lembaga pendidikan bahasa Arab di Yayasan Al-Barakah ini. Nanti bisa ditemukan insya Allah. Nanti di Depok ada cabang kita di Depok. Hanya saja tidak hadir sekarang di kepala saya alamatnya. Nanti bisa ditanyakan ke pihak Roja insya Allah. Baik.
insya Allah di akhir acara pula kita akan coba membacakan kontak dari manajemen takhusus ya. Iya. Insya Allah di akhir acara, dan berikutnya masih di sesi tanya jawab kita Ustaz. Nah. Di layanan pesan singkat kita akan bacakan Ya, al-akhir insyaallah. insya Allah. Nah. Baik, dari pertanyaan Sukabumi ya, dari Sukabumi dan tidak menyampaikan atau menyebutkan namanya. Saya membaca muqaddimah terjemah tafsir Al-Maraghi. Di sana dijelaskan bahwa mempelajari bahasa Arab dan nahwu shorof menjadi penghambat orang-orang memahami makna Al-Quran. Karena belajar bahasa Arab butuh waktu lama. Lebih baik katanya langsung mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mohon nasihatnya dalam hal ini. Iya, ada beberapa sisi yang kita lihat dari perkataan pengantar buku tafsir Al-Maraghi tadi. Pertama, dia telah mengurangi derajat pentingnya orang belajar bahasa Arab. Dan ini sebuah hal yang bisa dikatakan ini kemunduran. Dia mencoba kepada kaum muslimin membawa pemikirannya untuk mundur, untuk meninggalkan bahasa Arab. Ini sebuah kenyataan yang kurang baik. Ini kemunduran. Karena kunci kemenangan kaum muslimin adalah kembali kepada agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidaklah kita sibuk dengan urusan dunia, meninggalkan ibadah, kemudian nanti Allah SWT akan mencampakkan kepada hati kita kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dihapus kecuali dengan jalan kita kembali kepada agama kita. Dan kembali kepada agama kita maksudnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab. Al-Quran dan Sunnah Allah SWT turunkan dengan bahasa Arab. Hal yang tidak bisa dihindari. Diterjemahkannya pun, bagi siapa yang menerjemahkan buku-buku ini ke dalam bahasa Indonesia? Siapa mereka yang menerjemahkan buku-buku ini? Orang yang ngerti bahasa Arab. Ada dua pilihan di sini. Antum terus-menerus mengandalkan terjemah dengan tidak ada upaya sama sekali belajar bahasa Arab. Padahal antum mampu, ini bisa jadi sebuah dosa. Kalau antum mampu, antum punya waktu, antum punya kemampuan, tapi tidak mempelajari, ini bisa jadi sebuah dosa. Dan perkataan tadi bahwa ini hanya akan menghambat memahami tafsir. Pertama, ini kalimat yang tidak benar. Bahkan kita akan dapat memahami dan menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar manakala kita paham bahasa Arab. Dan dia pun ketika membaca terjemah, satu hal yang perlu diketahui di sini, belum semua kitab para ulama diterjemahkan. Jumlah tafsir yang belum diterjemahkan masih banyak daripada yang sudah diterjemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga penting diingat di sini, tidak semua terjemahan benar 100%, valid 100%. Kalau kita hanya mengandalkan terjemah tafsir, bayangkan kalau seandainya penerjemah tafsir itu adalah orang yang berpikiran sesat, maka dia bawa terjemahan tafsirnya ke dalam pemikiran dia. Sedangkan kita tidak tahu bahwa itu ternyata terjemahan yang salah. Maka kalau mengandalkan terjemah saja, semakin banyak kesalahan pada penerjemahan itu, maka semakin banyak nanti kesalahan-kesalahan pemahaman yang kita ambil dari tafsir itu. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin. Dan tadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa firman-Nya, berarti menunjukkan bahwa ini isyarat agar kita mempelajari bahasa Arab. Dan alhamdulillah satu hal yang insya Allah kita akan rasakan nanti ketika kita belajar bahasa Arab itu ternyata mudah insya Allah. Khususnya kita di Indonesia ini, kalau kita teliti dengan lebih detail, kita akan temukan ratusan kata, kosakata bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Kurang lebih ada ratusan, dan itu hanya sebagian kecil saja yang kita ketahui. 100 sampai 300 kosakata bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa dekatnya bahasa Arab dengan kita. Nah, hanya saja tinggal kemauan kita untuk mempelajari atau tidak. Tinggal pemahaman kita, apakah kita lihat bahasa Arab itu perlu atau tidak. Nah, dan kalau kita tadi baca penjelasan para ulama tentang pentingnya belajar bahasa Arab ini, maka kita tidak akan meremehkan bahasa Arab itu. Kita akan bersemangat mempelajarinya dan bahkan kita jadikan sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Hanya saja mungkin bagi kita orang awam sekarang ini, bagaimana sekarang kita membaca
membaca tafsir Al-Quran. Sementara ini ya tentu tidak mengapa dengan penerjemahan, dengan baca terjemahan, tapi tentu dengan sebuah usaha yang perlu terus dilakukan adalah dengan jalan terus belajar bahasa Arab. Dan satu hal yang juga yang bisa kita ambil dari hal seperti ini adalah pentingnya untuk hadir di majelis-majelis ilmu para ulama atau para murid-muridnya para ulama, para dai, para asatidah yang menjelaskan tafsir Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Sehingga kita tidak jatuh kepada pemahaman yang salah dalam menafsirkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan, Ustaz. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kajian atau pertemuan kita malam hari ini. Barangkali ada penutup atau istifadah yang akan disampaikan. Ya, malam ini tadi sudah saya katakan sebagai pemanasan saja. Insya Allah kita akan mulai di pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus istiqamah di atas jalan yang hak ini sampai maut menjemput kita semua. Demikian, subhanallah hamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.